Kemudian, dia terjerat oleh binatang buas Tokyo, dan dia lagi yang melakukan keadilan untuknya. Hanya saat itulah dia tidak pernah melupakan Tama, tetapi dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya dalam hidupnya. Sejak itu, dia bernyanyi di jalanan di waktu luangnya setiap hari, dengan risiko dibalas oleh orang-orang barbar, hanya untuk melihatnya lagi di keramaian. Namun, dia meninggalkan Jepang sejak itu dan tidak pernah menginjakan kaki di jalan itu lagi. Sekarang tiba-tiba melihatnya di sini, selain terkejut, dia lebih malu. Tama melirik Tiren. Dia sudah mendengar tentang perbuatan pencuri tua ini. Dia tampak seperti anjing, tetapi dia sebenarnya adalah binatang buas dengan wajah manusia. Jadi, dia mengangkat jarinya ke Tiren, mengerutkan kening, dan bertanya, "Apakah benda tua ini memaksamu berpakaian seperti ini?" Ketika Tiren mendengar ini, dia langsung memarahi dengan marah, "Siapa yang kamu sebut barang lama?" Di hadapan pertanyaan Tiren, Tama mencibir, "Saya mengacu pada Anda dan bertanya, tentu saja, itu Anda, jadi apa gunanya bertanya? Apakah kepalamu tidak memprosesnya? Saya kehilangan itu." Tiren langsung murka. Dia mengubah penampilan lembut sebelumnya dan meraung melalui gigi terkatup, "Kamu asisten ketua perusahaan pelayaran, kamu berani berbicara seperti itu padaku. Apakah Anda tahu apa status saya di Hong Kong?" Taka tertawa dan berkata dengan dingin, "Saya tahu siapa Anda, dan saya sering melihat wajah lama Anda di berita Renda. Aku tidak ingin peduli dengan latar belakangmu, aku hanya ingin tahu apakah kamu memaksanya berpakaian seperti ini?" Tiren menggertakkan giginya dan berkata, "Danem, selama itu adalah artis yang menandatangani kontrak dengan perusahaanku, mereka anjing saya. Dia harus memakai apapun yang saya suruh dia pakai, dan dia harus melakukan apapun yang saya perintahkan. Siapa kamu? Kamu berani menanyaiku di sini?" Tama tersenyum, mengabaikannya, menoleh untuk melihat guru, dan bertanya, "Tuan Leo, apakah semua temanmu begitu lancang?" Hati guru gemetar ketakutan, dan dengan cepat berkata kepada Tiren, "Tiren, kamu, apa yang kamu bicarakan? Minta maaf kepada Tuan Renza dengan cepat." Tiren tercengang, menunjuk ke hidungnya dan dengan penuh tanya berkata, "Dia memarahiku, kamu memintaku untuk meminta maaf padanya?" "Guru, saya tidak sekaya Anda, tetapi dalam hal status sosial, saya tidak jauh lebih buruk dari Anda di Hong Kong." "Astaga, apa hubungannya denganku? Mengapa saya harus menanggungnya jika saya tidak menghasilkan uang sepeser pun darinya?" Guru kehilangan kata-kata, tetapi ekspresinya sangat cemas. Dia tidak berani hanya karena dia tidak berani mengatakannya. Tiren bahkan lebih kesal. Tepat ketika guru tidak tahu bagaimana berbicara, Tiren menatap Tama dan meraung marah, "Wah, pergi dan cari tahu, di Hong Kong, siapa yang tidak tahu bahwa aku, Tiren, adalah Bapak Baptis lingkaran hiburan Hong Kong? Siapa yang tidak berani memberiku wajah Tiren yang? Bahkan jika Aaron ada di depanku, dia harus dengan hormat memanggil Tuan Tiren. Kamu asisten kecil sialan, kamu berani meneriakiku di depan artisku. Hari ini jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Kaki guru yang ketakutan melemah, dan dia dengan cepat menghindari Tiren beberapa meter jauhnya, menunjuk padanya dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, aku tidak akrab dengannya." Tiren melihat penampilan tunduk guru, bahkan lebih marah, dan memarahi, "Guru, kita telah berteman selama 30 tahun, sekarang kamu mengatakan kamu tidak mengenal saya dengan baik? Kamu memiliki begitu banyak orang kepercayaan di industri hiburan, dan hampir sepanjang waktu saya yang membantu Anda terhubung, dan sekarang kamu bilang kamu tidak mengenalku dengan baik agar tidak menyinggung asisten kecil." Berbicara tentang ini, Tiren sangat marah dan menggigil. Dia menunjuk ke arah guru dan berkata, "Kamu, Guru Leonardo, juga orang yang sangat kaya di Hong Kong. Kamu sangat kaya,
Tidakkah kamu merasa malu bahwa kamu harus sujud hanya untuk 5 ember beras? Guru melihat tatapan mematikannya, memarahi dalam hati, Tiren, sialan tua, jangan menarikku ketika kamu mencari kematian sendiri. Anda di sini untuk menimbulkan masalah bagi saya. Memikirkan hal ini, dia dengan wajah pahit berkata, saya tidak membungkuk untuk 5 ember beras, saya membungkuk untuk hal ini di leher saya. Jika kamu percaya padaku, kamu harus segera meminta maaf kepada Tuan Renza, dan minta maaf pada Tuan Renza. Jika tidak, aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu. Tiren berkata dengan dingin, lelucon. Saya, Tiren, telah berada di Hong Kong selama puluhan tahun. Bagaimana saya bisa meminta maaf kepada anak laki-laki berbulu dari luar? Bahkan jika dia meminta maaf kepadaku sekarang, aku tidak akan memaafkannya. Dia harus membayar harga untuk apa yang dia katakan dan lakukan barusan. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tatapan sinis, aku akan menelepon Tuan Hairo sekarang. Jika saya tidak membiarkan anak ini berlutut dan meminta maaf kepada saya hari ini, aku, Tiren, tinggal di Hong Kong selama bertahun-tahun dan aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Ketika guru mendengar bahwa dia akan memanggil Hairo, dia tanpa sadar menutupi wajahnya dengan tangan kanannya dan berpikir, Tiren, Anda benar-benar melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan menuju kematian. Saya bisa mengerti jika Anda ingin seseorang membantu Anda, tetapi jika itu adalah orang yang berbeda, tidak apa-apa untuk mencari orang lain, tetapi kamu harus mencari Hairo. Dia kehilangan separuh hidupnya ketika dia melecehkan Tama kemarin, dan kau akan memintanya untuk membantumu membersihkan Tama hari ini? Jadi dia berkata tanpa daya, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon Hairo dan memberitahunya secara langsung. Anda memiliki konflik dengan tamu saya Tuan Renza di sini, dan Anda harus menemukannya. Datang dan bantu kamu di sini, lihat apakah dia berani membantumu. Tiren berkata dengan dingin, Tuan Hairo adalah kepala sekte 4 naga. Dia memiliki lebih dari 10,000 antek di bawahnya. Di Hong Kong, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Jika orang tua itu tahu tentangmu, jika kamu terlalu meremehkannya, aku khawatir dia akan menjadi gila di depanmu. Guru benar-benar tidak berdaya dan melambaikan tangannya. Aku berkata, biarkan dia datang jika kamu tidak yakin. Apa menurutmu dia berani datang? Tiren mencibir, saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuan Hairo. Di Hong Kong, jika saya punya sesuatu, Tuan Hairo akan maju untuk menyelesaikannya. Jika Anda tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hairo. Hairo, sebagai kepala 4 naga, memiliki hubungan yang rumit dengan industri hiburan yang kotor. Saat itu, industri hiburan di Hong Kong hanyalah alat bagi geng besar mereka untuk menghasilkan uang dan cuci uangnya. Tidak peduli seberapa terkenal bintang-bintang itu, mereka hanyalah semut di depan mereka. Ketika perkembangan film dan televisi Hong Kong mencapai puncaknya, selama bos geng punya pistol, dia bisa membiarkan bintang terpanas saat itu membuat film untuk mereka tanpa bayaran. Bintang-bintang besar itu tidak hanya tidak berani mengeluh, tetapi juga dengan sengaja berusaha menyenangkan mereka. Adapun bintang-bintang wanita itu, belum lagi, mereka bahkan menajamkan kepala dan bersandar pada mereka. Bahkan ada beberapa bintang pria yang, agar terlihat menonjol, mengambil inisiatif untuk melayani orang-orang tua jahat yang tertarik pada kejahatan yang sama. Sebagai pemimpin dalam industri hiburan, Tiren telah menjalin persahabatan selama puluhan tahun dengan Hairo. Hairo menggunakannya untuk mengekstrak nilai industri hiburan, dan dia juga menggunakan Hairo untuk mengkonsolidasikan prestise mutlaknya di industri hiburan. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah mitra terbaik dan telah bekerja sama selama beberapa dekade.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.